Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalam ala Muhammadir Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ikhwatil hadirun, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wal minnah. Segala wujud rasa syukur kita, segala wujud rasa puja dan puji yang keluar dari mulut kita sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan setiap manusia dan menyempurnakan penciptaannya, yang menciptakan manusia kemudian memberikan petunjuk. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, atau yang disebut juga dengan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Kita masih berbicara tentang doa. Bahwasanya doa adalah min anfa'il adwiyah, termasuk di antara bentuk pengobatan yang paling manjur, bentuk pengobatan yang paling mampu memberikan kesembuhan. Doa adalah merupakan senjata setiap muslim di dalam menghadapi segala sesuatu, di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan kedukaan, yang penuh dengan tantangan. Pada pertemuan sore hari ini insyaallah kita masuk kepada bab al-ilhahu fid du'a. Ada satu persoalan dalam doa yang para ulama menyebutnya dengan istilah al-ilhah fid du'a. Al-ilhah itu artinya at-tikrar, bersungguh-sungguh atau mengulang-ulang doa yang diucapkan. Itu artinya al-ilhah fid du'a. Biasanya seseorang itu kalau mau minta sesuatu ya kepada orang lain, itu dia akan mengulang permintaan berkali-kali ya. Benar loh, saya mau ini. Betul loh, saya mau begini. Itulah yang disebut dengan ilhah. Di dalam berdoa kita dianjurkan untuk melakukan ilhah atau mengulang-ulang doa tersebut. Di awal pembahasan ini beliau mengutarakan satu hadis dari Ibnu Majah yang disebutkan dalam sunannya dari hadis sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Siapapun yang tidak pernah memohon kepada Allah, siapapun yang tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ya, hadis ini disebutkan dalam berbagai riwayat, yashuddu ba'duha ba'dha, ya'dhidu ba'duha ba'dha, riwayat yang saling menguatkan. Kesimpulan dari riwayat tersebut insyaallah hasan. Ya. Min majmu'i turuqih, dengan dikumpulkan seluruh riwayat yang ada, derajatnya adalah hasan. Hadis ini berbunyi sangat singkat. Siapapun ya, man lam yas'alillaha, siapapun yang tidak pernah berdoa kepada Allah, yaghdab alaih,
maka Allah akan murka kepadanya. Kenapa Allah murka kepada orang yang tidak pernah berdoa? Ya. Karena di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang takabur dengan tidak mau beribadah, dengan tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka dakhirin, yakni saghirin, dalam keadaan hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan satu kalimat, ya, ad-du'a huwal ibadah, ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain tapi hadisnya itu batil, ya. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi lafal yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ketika doa itu adalah ibadah, ya, maka para ulama menjelaskan fa innahu yunzar ilaihi min nahiyatain. Maka doa itu dalam hidup seorang muslim itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama, minan nahiyatil kulliyah. Dilihat dari totalitas hidup seorang mukmin. Fa inna hayatahu kullahu aw mu'dhama hayatihi la budda an takuna mali'atan bil ad'iyah. Seluruh hidupnya atau minimal sebagian besar di antara hidupnya, ya, waktu yang dominan di dalam hidupnya itu harus dipenuhi dengan doa. Nah, ini hukumnya adalah wajib. Jadi seorang mukmin wajib, ya, membiasakan doa dalam kehidupannya. Ini dalam arti secara umum bahwa hidup seorang mukmin itu harus penuh dengan doa. Kalau tidak bisa seutuhnya, minimal sebagian besar waktunya itu diisi dengan doa. Ini adalah kewajiban mutlak. Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, sementara difirmankan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, diciptakannya jin dan manusia secara mutlak adalah dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada derajat yang lebih tinggi, ya, dari seorang muslim atau muslimah, ya, daripada derajat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, derajat sebagai budak, ya. Makanya beliau menulis bukunya itu judulnya bukan ibadah tapi al-ubudiyah. Penghambaan diri atau perbudakan. Isinya penjelasan tentang ibadah, tapi beliau sengaja menulis dengan judul al-ubudiyah, perbudakan, supaya kita sadar bahwa ibadah itu hakikatnya perbudakan, gitu. Biasanya kita sudah sering dengar kata ibadah, itu seolah-olah makna sesungguhnya dari ibadah itu sudah hilang dari pandangan kita, bahwa ibadah itu adalah perbudakan diri. Karena kata-kata beliau, kalau seandainya manusia tidak memperbudakkan dirinya kepada Allah, memaksa dirinya menjadi budak Allah, dia pasti akan teralihkan menjadi budak selain Allah. Itu makanya kitab beliau diberi judul al-ubudiyah. Kita kembali kepada pembahasan. Minan nahiyati al-kulliyah. Ya, secara umum, secara global, isi hidup manusia itu harus doa. Dan hukumnya wajib. Dan yang kedua, minan nahiyatil juz'iyah, kalau dilihat secara parsial. Secara parsial apa? Artinya setiap momen per momen, ya. Orang misalnya sedang berdiri, sedang duduk, gitu ya. Ini kan momen per momen, ya. Apabila dilihat dari momen per momen, maka doa itu hukumnya mustahab. Doa itu hukumnya dianjurkan. Seperti orang yang setiap mau memulai segala sesuatu membaca bismillah, gitu. Mau makan dia doa, ya. Selesai makan dia berdoa, ya. Masuk WC dia berdoa, keluar WC berdoa. Itu momen per momen. Momen per momen itu hukumnya adalah mustahab, disunnahkan. Tetapi secara utuh dalam kehidupan hukumnya adalah wajib, ya. Ikhwaskan fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa kaitannya dengan hadis ini? Artinya bahwa seorang mukmin itu ketika waktu-waktu dalam hidupnya itu harus didominasi dengan doa. Itu nanti akan kita jelaskan kenapa itu terjadi, ya. Karena setiap kita itu pasti punya persoalan, ya. Persoalan itu
qad ta'ti ya. Persoalan itu qad ta'ti birrahah wa qad ta'ti bil musibah atau bil bala. Kadang-kadang yang namanya persoalan itu bisa datang dalam wujud sesuatu yang menyenangkan. Ya, kadang-kadang persoalan itu datang dengan sesuatu yang menyusahkan, ya. Kadang-kadang sarra, kadang-kadang dharra. Tapi kedua-duanya adalah persoalan. Dan pada masing-masing persoalan tersebut kita wajib berdoa. Kita bukan hanya wajib berdoa ketika datang musibah. Kita bukan hanya wajib berdoa atau diperintahkan untuk berdoa. Kita tidak katakan wajib, karena momen per momen hukumnya adalah dianjurkan, ya. Kita dianjurkan, diperintahkan untuk berdoa kepada Allah bukan hanya pada saat kita sedang kesusahan, ya. Makanya para nabi itu doanya beda-beda. Doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi. Justru ketika dia sedang mendapatkan kesenangan, dia berdoa kepada Allah. Rabbi auzi'ni, ya Allah jadikanlah aku, auzi'ni an ashkura, kesempatan untuk bersyukur kepadamu. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Berikan aku kesempatan untuk bersyukur kepadamu atas nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, dan berkesempatan untuk melakukan amal saleh. Doa siapa? Doa Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena beliau mendapatkan karunia kenikmatan yang banyak. Jadi sekali lagi, doa itu harus mengiringi kehidupan seorang mukmin secara umum. Maka momen per momen itu dianjurkan kita untuk selalu ingat berdoa kepada Allah. Pada saat kita senang, pada saat kita susah, ya. Mendapatkan anak, berdoa, ya. Kenapa kita berdoa? Karena memang itu ujian, ya. Al-walad disebutkan di dalam hadis majbadatun, bisa menyebabkan seseorang itu menjadi pengecut, wa mabkhalah, ya, menyebabkan seseorang itu menjadi pelit. Jadi anak itu bisa membuat orang tua jadi pelit, orang tua jadi penakut. Berarti kita harus meminta kepada Allah perlindungan dari bahaya. Pertama kali seseorang itu menikah dengan seorang wanita, itu kan dianjurkan mengusap kepalanya, ya. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Masih hafal ya, ya. Ya, ini karena ini doa memang harus dihafal, ya. Doa ini harus dihafal, ya. Bagi siapa saja yang mau menikah itu dianjurkan berdoa seperti itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari wanita ini dan kebaikan dari segala sesuatu yang engkau tabiatkan pada dirinya, ya. Kemudian aku memohon dari kejelekan wanita ini, mohon perlindungan dari kejahatan wanita ini dan kejahatan atau keburukan yang telah engkau tabiatkan pada diri wanita ini. Coba, ya, kita sudah menikah itu kan karunia, tapi kita disuruh berdoa, karena bisa jadi karunia itu beralih menjadi musibah kalau kita tidak mampu mensyukurinya, kalau kita tidak mampu menempatkannya pada posisinya, ya. Ya, istri dan anak itu bisa menjadi musibah dalam kehidupan kita atau menjadi rahmah. Jadi sekali lagi doa itu harus selalu mengiringi. Sehingga ketika seorang mukmin itu kok selalu lalai dalam berdoa, Allah pasti akan marah, ya. Karena bukti kehambaan diri seorang hamba adalah berdoa. Nah, itu sebabnya Nabi SAW membaca firman Allah tadi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dan tidak mau beribadah atau tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk ke dalam jahanam secara hina. Nah, ini dijelaskan, ya, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini hal yang sangat unik sebenarnya, ya. Hal yang sangat unik sebenarnya, penjelasan ini merupakan rangkuman dari apa yang dijelaskan oleh para ulama, tapi dengan bahasa beliau. Setiap kata dalam Islam itu kan ada lawan katanya. Ya, al-Islam, Islam lawan katanya apa? Islam lawan katanya kufur, ya. Al-Islamu lawan katanya al-kufru. Islam lawan katanya adalah kufur. Jadi Muslim lawan katanya kafir, ya. Al-iman lawan katanya apa? Al-iman lawan katanya al-iman an-nifaq, kemunafikan, ya. Al-mu'min lawan katanya al-munafiq, ya. At-tauhid atau muwahhid, ahli tauhid lawan katanya apa? Musyrik, ya, yaitu ahli syirik, ahli kemusyrikan. Muwahhid, musyrik. Ibadah lawan katanya?
Tidak ibadah. Nanti Islam tidak Islam ya. Iman tidak iman ya. Itu bukan lawan kata itu ya. Muslim non muslim gitu ya. Nah, jadi ibadah lawan katanya kata Ibnu Taimiyah adalah istikbar. Nah, dalil beliau adalah firman Allah, alladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang istikbar, tidak mau beribadah kepadaku. Jadi istikbar itu lawan kata dari ibadah. Nah, istikbar ini diambil dari kata apa? Kibr. Makanya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang masih menyimpan sedikit bibit ketakaburan di dalam hatinya. Ya, batarul haqqi wa ghamtun nas. Arti ketakaburan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, dari kiber inilah muncul istikbar. Jadi istikbar itu kiber yang berlipat-lipat, ya. Kiber yang berlipat-lipat yang menyebabkan seseorang itu enggan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istikbar itu lawan kata dari ibadah adalah istikbar. Alladzina yastakbiruna an ibadati. Maka orang yang mengaku muslim, mukmin, melakukan ibadah, tapi kok dia enggan berdoa, nyaris enggak pernah kedengaran mulutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepadanya. Karena dia telah kehilangan salah satu di antara sifat ubudiyah. Nah, sifat kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i dari Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, guru dari Imam Malik, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a." Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang selalu mengulang-ulang doanya. Mulihhin fid du'a. Ya, hadis ini secara sanad dhaif. Ya. Jadi kita tidak menggunakan hadis ini sebagai dalil ya, karena secara sanad itu dhaif ya, dijelaskan berbagai riwayatnya wala takhlu kullu wahidin minha min dha'f. Masing-masing di antara riwayat tersebut itu tidak lepas dari sisi kelemahan. Sehingga secara sanad hadis ini tidak dapat digunakan ya. Tetapi makna hadis ini sekali lagi ya, kita berkali-kali mengucapkan kadang-kadang hadis yang dhaif maknanya sahih. Karena maknanya ada dalam hadis-hadis yang lain. Ya, mengulang-ulang doa ini memang sunnah. Ya, jadi judul dari Ibnu Qayyim ini enggak salah ya, tentang keutamaan mengulang-ulang doa. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ثلاث مرات وإذا سأل ثلاث مرات وفي رواية إذا دعا ثلاثا وإذا سأل ثلاثا. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa 3 kali. Kalau memohon kepada Allah akan mohon 3 kali. Sehingga Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa hadza yadullu ala istihbab tikrarid du'a. Kemudian dalam satu riwayat beliau menyebutkan kata salas. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya kita mengulang-ulang doa. Dan dalam satu riwayat dikatakan, beliau mengatakan mengulangnya 3 kali. Ini sebenarnya mengacu pada pendapat ulama. Jadi salas itu adalah jumlah yang dipilih oleh Nabi untuk mengulang-ulang doa. Tapi pada hakikatnya mengulang-ulang doa itu secara umum itu dianjurkan. Tetapi nominal ya, yang sering diucapkan oleh Nabi SAW itu 3 kali. Berdoa 3 kali, memohon 3 kali. Maka lebih afdal kalau kita menggunakan jumlah tersebut. Demikian juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ya. Hina saharahu Lubaid ibn al-A'sam al-Yahudi, ketika beliau terkena sihir dari Lubaid ibn al-A'sam ya. Idza kana fi lailatin ya, wa fi riwayatin fi yaumin da'a ya. Beliau berdoa kepada Allah summa da'a. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukarriru du'a, mengulang-ulang doa ya ketika beliau terkena sihir dari Lubaid ibn al-A'sam pada waktu itu. Kemudian Aisyah mengatakan
Da'a Allah Subhanahu wa taala, tsumma da'a, kemudian berdoa, tsumma da'a, kemudian berdoa. Jadi mengulangi ini berkali-kali. Jadi artinya tikrar doa mustahab, ya. Mengulang-ulang doa itu adalah dianjurkan, dan ini menunjukkan kesungguhan seorang hamba dalam berdoa. Ya. Dia sudah berdoa kepada Allah, bukan Allah tidak mendengar, tapi dia bersungguh-sungguh dalam doa, mengulang-ulang doa tersebut, ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi berkali-kali. Beliau pernah melakukan, ya, ketika beliau mau masuk ke dalam peperangan, ya. Waktu itu adalah perang Badar yang disebut dengan Al-Furqan dalam Al-Qur'an, ya. Beliau berdoa kepada Allah sampai sorbannya terlepas, ya, kemudian dipungut oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan, cukup wahai Rasulullah, ya. Allah Subhanahu wa taala lan yukhlifallahu al-mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Salah satu di antara lafal yang diriwayatkan dari Nabi, in tahlik hadhihi al-'isabata minal mu'minin lan tu'bada fil ardi abada. Seandainya engkau binasakan kaum muslimin yang ada pada waktu ini, maka engkau tidak akan diibadahi lagi selamanya. Ya. Jadi Nabi memohon kepada Allah untuk memenuhi janji bahwa Allah akan memberikan kemenangan. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan Allah pasti akan memenuhi janjinya. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu sebagai pelajaran, ya, bahwasanya namanya doa itu perlu diulang-ulang, bukan karena kita meyakini Allah tidak mendengar doa kita, ya. Bukan kita meyakini wal'iyadzubillah Allah tidak memahami doa kita, tetapi untuk menunjukkan kesungguhan kita di dalam berdoa. Ikhwaskan fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, ya, untuk menjadikan doa itu sebagai doa yang betul-betul mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh Ibnul Qayyim, doa seperti juga obat-obatan yang sifatnya lahiriah, gitu loh. Jadi setiap obat itu punya kualitas. Begitu juga setiap doa punya kualitas. Setiap doa meskipun lafalnya sama, tapi akan berbeda-beda kualitasnya bergantung dengan yang menggunakannya, ya, yang berdoa. Dan itu ditentukan oleh berbagai macam sebab. Seperti juga obat. Obatnya sama, tapi yang menggunakannya beda, akan berbeda. Karena orang yang menggunakannya itu ahli, dia akan tahu kapan obat itu diberikan, di waktu bagaimana, cara memperlakukan obatnya, dan seterusnya. Jadi khoskan fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau berbicara tentang istijabatid doa. Salah satu di antara hal yang sangat diwanti-wanti, ya, sering di dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Demikian juga dalam penjelasan para ulama adalah istijabatid doa. Orang yang merasa kok Allah itu lama sekali sih mengabulkan doanya, gitu ya. Merasa bosan menunggu doa itu dikabulkan. Mungkin bisa dibahasakan dengan demikian. Merasa bosan menunggu doa itu dikabulkan. Ini disebut dengan istijabatid doa. Wa minal afat allati tamna'u tarattuba atharid doa. Di antara hal yang sering kali menyebabkan doa itu tertunda untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayyasta'jilal 'abdu. Ketika seorang hamba itu terburu-buru, wa yastabti'ul ijabah, dan merasa bosan menunggu ijabatud doa. Fayastahsir, akhirnya dia itu patah semangat, wa yada'ud doa, dan menghentikan doanya. Wahuwa, dan kemudian beliau memberikan satu ibarat perumpamaan. Wahuwa bimanzilati man bazara bazran. Perumpamaannya itu seperti orang yang menabur benih tanaman. Au gharasa gharsan, atau menancapkan batang tanaman. Faja'ala yata'ahhadu wa yasqih. Lalu dia merawat tanaman itu sekian lama. Wa yasqih, menyiraminya. Falamma stabta'a, tapi karena dia bosan menunggu kamalahu wa idrakahu, tanaman ini betul-betul sempurna dan memberikan hasil, ya, dia bosan nunggunya, taraka wa ahmalahu, akhirnya dia tinggalkan. Padahal dia bukan belum berusaha. Ini yang mengenaskannya seperti itu, ya. Tidak nanam sama sekali masih lebih mending, gitu. Dia sudah nanam, sudah melihara, tapi begitu melalui proses demi proses akhirnya dia bosan.
patah semangat, akhirnya berhenti. Kebanyakan orang yang tidak berhasil dalam segala sesuatu itu kayak gini. Dan itu menimbulkan aib yang sangat besar dalam diri kita. Ya, menimbulkan luka yang besar dalam diri kita sehingga nanti kita akan malas untuk mencobanya lagi. Jadi orang yang belum berusaha misalnya berdagang misalnya, berjualan sesuatu gitu, baru mencoba itu biasanya punya semangat gitu ya. Tapi orang yang kemudian mencoba sekian lama ya, belum berhasil, kemudian dia berhenti. Sementara dia sudah mengorbankan banyak hal kan. Sudah keluar uang, tenaga, waktu lagi gitu ya. Tapi kemudian dia bosan, dia tinggalkan. Kalau ngulang lagi kira-kira gimana? Pasti malas dia. Dulu saya udah berusaha kok nggak berhasil. Itu alasannya. Padahal persoalannya adalah karena dia menghentikan usahanya. Ya, banyak orang yang tidak berhasil bukan karena memang keberhasilan itu bukan menjadi hak dia, tetapi karena dia menghentikan usahanya. Maka banyak orang yang mengatakan keberhasilan itu kegagalan itu kadang-kadang seringkali terjadi karena seseorang berhenti dalam proses mencari sesuatu. Begitu juga dalam doa, ya. Doa itu lebih absolut lagi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Yustajabu li ahadikum." Allah pasti akan mengijabah doa siapapun di antara kalian malam ya'jil, selama dia tidak terburu-buru. Bagaimana yang dimaksudkan dengan terburu-buru? Yaqulu da'autu falam yustajabli. Aku udah berdoa, ya, dalam riwayat yang lain dikatakan da'autu wa da'autu, ya. Udah berdoa lagi, tapi tidak juga dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi secara lurus hadis ini menyebutkan itu sebagai sebuah sikap ketergesa-gesaan. Dalam Sahih Muslim disebutkan bentuk lafal yang lain. La yazalu yustajabu lil 'abdi. Ini lebih jelas ya. Bahwasanya yang namanya doa itu memang dalam proses ya. La yazal itu dalam proses untuk diijabah. Ya, sebagaimana seseorang yang berusaha dalam pekerjaannya, dia sebenarnya dalam proses untuk dibuat sukses dan berhasil dalam pekerjaannya. Dalam proses. Malam yad'u bi ismin au qati'ati rahmin, ya, ketika dia berdoa yang doanya itu tidak memuat dosa dan tidak menjurus memutus hubungan silaturahim. Ya. Akan terus dalam proses kecuali ketika dia yasta'jil, kecuali dia terburu-buru. Ini proses terjemahan ya. Jadi terjemahan yang seharusnya seperti itu gitu ya. Proses terjemahan. Jadi yang namanya kalimat la yazal itu mirip dengan kalimat dengan jumlah syartiyah. Mirip dengan kalimat yang butuh jawaban gitu. Misalnya la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba akan terus mendekatkan diri kepadaku dengan beribadah sunnah sampai aku mencintainya. Sampai ini jawabannya. Ya. Akan terus la yazal, akan terus yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan ibadah sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Begitu ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan tetap ada sebagian kecil di antara umatku yang akan bertahan dalam kebenaran. La yadurhum man khazalahum wala man adahum. Mereka enggak bisa dicelakai oleh siapapun, ya. Yang berusaha mengusik mereka, yang berusaha mengganggu mereka. Hatta ya'ti amrullah, ini jawabannya. Sampai datang amrullah wa hum zahirun. Jadi la yazal itu butuh jawaban. Tapi di sini malamnya sebagai jawaban ada 2 kali. Jadi jawaban yang benar adalah yang terakhir saja. Ya, perhatikan di sini. Seorang hamba akan selalu dalam proses diijabah doanya. Malam yad'u bi ismin, ini tidak kita terjemahkan selama, enggak. Karena kalau sudah begitu itu sudah jadi jawaban. Jadi terjemahannya adalah seorang hamba akan senantiasa dalam proses diijabah doanya, doa yang tidak mengandung dosa, ya, yang tidak menjurus untuk memutus silaturahim selama baru malam yasta'jil, ya. Jadi kalau kita terjemahkan dari awalnya sudah selama, jadi maknanya jadi hancur ya, salah ya.
La yazalu yustajabu lil ibad, dan seorang hamba itu doanya akan selalu dalam proses untuk diijabah doanya selama dia tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi, selama padahal di sini nggak ada wawu sesudahnya. Ya, sesudah ini sudah nggak ada wawu sehingga nggak bisa disambungkan lagi, berhenti di situ. Maka saya katakan hancur maknanya. Ini hati-hatinya kita dalam terjemah seperti itu ya. Ini kalau kita mau masuk dalam dunia terjemahan ya. Ya. La yazalu yustajabu lil 'abd. Seorang hamba akan selalu doa seorang hamba akan selalu dalam proses untuk diijabah. Doa yang tidak mengandung dosa dan doa yang tidak menjurus kepada memutus hubungan silaturahmi selama dia tidak terburu-buru. Qila ya Rasulullah wa mal isti'jal, wahai Rasulullah, apa itu isti'jal? Yang dimaksud terburu-buru di sini gimana? Yaqulu qad da'autu wa qad da'aut. Aku sudah berdoa berkali-kali. Falam ara yastajibu li. Tapi kulihat belum juga dikabulkan. Fayastahsir, kemudian dia patah semangat, inda dzalika wa yada'ud du'a, dan kemudian dia meninggalkan doanya. Jadi dari beberapa riwayat ini jelas sekali ya bahwasanya isti'jal di dalam doa itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan, dan itu menyebabkan doa itu tidak terkabul. Jadi para ulama menjelaskan bahwa isti'jal di dalam doa atau terburu-buru di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terburu-buru dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua kesalahan ya, memiliki dua kesalahan. Pertama, ketika dia terburu-buru berarti dia menanamkan keyakinan di dalam dirinya. Allah enggak akan berkenan ini. Artinya dia sudah bersuudzon kepada Allah. Aku berdoa. Kayak kita minta sama seseorang kan. Tolong saya. Kayaknya enggak niat mau nolong saya. Kan kita sering begitu ya, minta tolong sama teman, padahal bisa jadi teman kita lupa, ya. Tapi berkali-kali kita minta sama dia, bahkan kadang-kadang dia sudah iya lagi, iya, tapi ternyata nggak ditolong juga. Kayaknya nggak niat ini. Kira-kira seperti itu. Orang berdoa kepada Allah, lalu kok nggak diistijabah, lalu dia mulai suudzon. Ini kesalahan pertama. Padahal ana inda dhanni abdi bi, aku akan selalu mengikuti persangkaan hambaku, ya. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan inda dhanni abdi bi, kata inda dhanni abdi bi. Dhan, kata beliau, persangkaan, dhan hina yad'u Allah. Pertama doa ketika dia berdoa kepada Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah, apa dhannya? Dhan hina yad'u Allah. Apakah dia berkeyakinan doanya akan diijabah atau tidak? Kedua, dhan hina yatub. Dhan ketika dia mau bertobat kepada Allah. Ayaghfiru lahu, apakah Allah akan mengampuni dia atau enggak? Ini dhan, semuanya dhan, ya. Ya. Wa dhan hina yastaghfir, ya. Ini yatub, ya. Hal yatub alaihi, apakah Allah akan mengabulkan taubatnya apa tidak, ya. Kemudian yastaghfir, mengucapkan istighfar. Ayaghfiru lahu, apakah Allah akan memberikan istighfar. Kemudian dhan hina ya'mal, ya. Ayurfa lahu. Dan dhan ketika dia beramal, apakah amalannya itu akan diterima di sisi Allah atau tidak. Jadi dhan itu macam-macam, ya. Persangkaan kita kepada Allah macam-macam. Ketika kita beramal, bagaimana persangkaan kita kepada Allah, begitulah Allah akan memperlakukan kita. Kalau setiap beramal kita, Allah nggak akan menerima amal perbuatanku. Itulah yang akan terjadi. Ya. Begitu juga ketika kita beristighfar. Begitu juga ketika kita bertaubat. Antara taubat dan istighfar beda, ya. Ya. Taubat itu halatul qalb, ya. Kondisi hati ketika kita bertobat kepada Allah, itu adalah kondisi hati. Ya, itu adalah komunikasi hati kita kepada Allah Subhanahu. Istighfar itu adalah ucapan kita astaghfirullah. Meskipun ucapan istighfar juga mengandung sebagian makna taubat, sebagian, tidak semuanya. Kata istighfar itu mengandung sebagian makna taubat. Karena untuk sempurna menjadi taubat itu ada syarat-syarat yang lainnya, ya. Jadi ketika orang berdoa itu juga ada dzan, ada persangkaan dia kepada Allah. Ketika dia itu merasa bosan dalam berdoa, seperti disebutkan tadi, itu berarti dia bersuudzon kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, kelemahan daripada isti'jal ini adalah menyebabkan seseorang akhirnya mutung, ya, akhirnya berhenti berdoa. Dan itu lebih parah lagi.
Tadi sudah bersuudzon kepada Allah dan kemudian akhirnya dia berhenti berdoa. Tidak lagi mau. Kepada manusia saja itu bisa membahayakan ya. Tadi dia minta sama temannya, ya, temannya janjikan, mungkin temannya lupa. Ada berkali-kali dia bosan, udah dia nggak minta lagi, ya. Padahal mungkin kalau dia ngulangin sekali lagi temannya ingat, ya, ya. Tapi gara-gara dia tidak mau, akhirnya tidak jadi, ya. Ini bukan anjuran kita untuk banyak minta ya kepada teman, bukan. Ini hanya sebagai contoh, ya, perumpamaan, ya. Kalau kepada manusia kita nggak boleh banyak minta, tapi kalau kepada Allah malah dianjurkan kita banyak minta. Kepada manusia kita tidak dianjurkan banyak minta, tapi kepada Allah kita dianjurkan untuk banyak meminta. Ikhlas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal yang harus diperhatikan oleh seorang hamba ketika berdoa adalah memperhatikan tentang waktu berdoa. Jadi kadang-kadang seseorang itu selain berdoa secara umum saat dia membutuhkan untuk diistijabah. Karena kita berdoa itu kadang-kadang sifatnya temporal, ya. Kita pada saat itu sedang mendapatkan musibah kita berdoa gitu ya. Sedang mendapatkan masalah kita berdoa, kan begitu. Tetapi hendaknya doa yang dilakukan seseorang pada waktu dia membutuhkan tadi itu dilengkapi dengan doa yang dia ulang kembali fi awqatil istijabah, di waktu-waktu di mana doa itu lebih mustajab. Kesempatan untuk diijabah Allah itu lebih besar. Maka disebutkan wa idza jumi'a ma'ad du'a, ketika seseorang itu berdoa, wa jumi'a ma'ad du'a hudurul qalbi, dilengkapi dengan hati yang betul-betul mawas, ya, was kita, hati yang betul-betul tidak dalam kondisi lengah, tidak dalam kondisi kosong. Wa idza jumi'a ma'ad du'a hudurul qalbi wa jam'iyatuhu bi kulliyatihi, secara totalitas kita berdoa kepada Allah untuk minta apa yang kita mau. Wasadafa, plus pada saat itu dilakukan doa tersebut waqtan min awqatil ijabah, salah satu di antara beberapa waktu istijabatid doa. Ini sengaja saya tidak sebutkan jumlahnya, ya, jumlah sittah, ya, ini katakan di sini. Nah, ini di antara awqatul ijabah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang intinya sebenarnya bukan 6-nya, ya, tetapi waktu-waktu ijabahnya itu. Ada banyak waktu-waktu yang berpotensi doa itu ijabah. Kalau kita betul-betul berdoa sepenuh hati, kemudian di saat bersamaan kita berdoa pada waktu ijabah, salah satu di antara waktu-waktu ijabah berikut ini, atau mungkin bahkan pada kebanyakan, atau mungkin seluruh dari waktu ijabah ini, maka insya Allah doa itu akan mudah terkabul. Yang pertama di antaranya sulusul akhir minal lail, ya, sepertiga malam terakhir, ya. Kita tahu tuh hadisnya sangat masyhur sekali, ya, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, Allah akan turun ke langit dunia, ya, hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika sudah tersisa malam itu sepertiganya, sepertiga malam yang terakhir. Wa yaqul, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibu lahu, siapa yang mau berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Wa man yas'aluni, siapa yang memohon kepadaku, ya, fa'u'tih, akan aku berikan. Wa man yastaghfiruni, siapa yang mau memohon ampun kepadaku, fa'aghfiru lahu, aku akan mengampuni dosa-dosanya. Itu di sepertiga malam terakhir. Makanya para ulama sangat menganjurkan kita untuk banyak berdoa, ya, menggunakan sepertiga malam terakhir itu untuk beribadah, dan kemudian menutup ibadah kita itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang seperti apa? Ya, doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah maupun doa masalah, ya. Karena doa itu ada dua, ya. Ada doa ibadah itu lafal-lafal doa yang dianjurkan. Kita dianjurkan baca sayyidul istighfar, gitu, ya, pada akhir sholat, subhanal malikil quddus, itu di setiap akhir ibadah malam kita. Itu namanya doa doa ibadah, ya. Kalau doa masalah itu doa yang kita memohon sesuatu. Itu juga dianjurkan di sini karena bunyi lafal hadisnya itu man yad'uni, siapa yang memohon kepadaku. Jadi permintaan, betul. Man yas'aluni, siapa yang mau minta sesuatu. Jadi jelas sekali, tegas, ya. Man yastaghfiru, dan siapa yang mau minta ampun. Jadi tegas sekali. Semua lafal-lafalnya itu adalah berupa permintaan. Allah akan mengijabah doanya tersebut. Kemudian indal azan,
ketika sedang berazan, ya. Jadi apa yang kita ucapkan dari apa yang diucapkan oleh orang yang berazan itu salah satu di antara bentuk doa. Tapi sifatnya memang sudah mangkul, maksur dari Nabi SAW, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, terus gitu ya. La hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya sampai kepada akhir. Shallu fi buyutikum, ya, sami'na wa ta'na. Ya, ini bukan doa tapi ini mengiyakan, ya. Karena ini perintah kan, shallu fi buyutikum itu perintah. Salat di rumah kalian, sami'na wa ta'na, ya. Nah, kemudian di akhir daripada itu kita berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati as-salati qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadil wa ba'su maqama mahmudan alladzi wa'ata. Itu salah satu di antara bentuk doa. Nah, itu pada saat itu adalah saat-saat di mana kita sedang mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, ya, syahadat la ilaha illallah, maka pada saat itu adalah waktu-waktu yang istijabatu doa. Kita boleh melampirkan salah satu di antara permintaan kita secara masalah, permintaan kita yang memang kita butuhkan, ya, pada saat tersebut. Kemudian bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah, ya. Ad-du'a'u, dalam hadis sahih disebutkan ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah, bahwasanya doa itu tidak akan ditolak ketika diucapkan antara azan dan iqamah. Jadi sudah azan sambil menunggu iqamah itu dianjurkan kita untuk melakukan doa masalah. Nah, ketika doa itu doa masalah, maka ada anjuran kita untuk mengangkat tangan, ya. Dianjurkan kita untuk mengangkat tangan. Itu salah satu di antara cara kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam doa. Dan mengangkat tangan ini termasuk asbabu istijabati doa, termasuk penyebab doa itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, di antara azan dan iqamah, wa adbar salawat al-maktubah, ya. Di akhir setiap salat. Akhir adbar ini maksudnya di bagian akhir, ya, bukan selesai salat tapi di bagian akhir. Nah, karena di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan fal yakhtar a'jabahu ilaih, ya. Hendaknya dia memilih doa yang paling dia senengin, fayad'u, kemudian berdoa kepada Allah. Jadi di akhir itu kita dianjurkan memilih doa. Dan para ulama banyak menyebutkan di antara doa-doanya yang dianjurkan termasuk Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa yang sangat mumpuni sekali. Nah, ini doa kita minta keselamatan dari segala kesulitan dunia dan akhirat, ya, fitnah dunia dan akhirat, musibah dunia dan musibah akhirat, fitnah dunia dan fitnah akhirat. Jadi itu beberapa waktu-waktu istijabati doa. Inda su'udil imam yaumal jum'ah alal mimbar, ketika imam naik ke atas mimbar. Itu waktu istijabati doa. Makanya ketika kemudian imam berdoa, ya, kita dianjurkan untuk mengaminkan doanya, ya. Di akhir imam berdoa kita mengucapkan amin, ya, agar doa tersebut diistijabah, karena itu adalah waktun min awqatil istijabah. Hatta tuqdas shalah min dzalikal yaum wa akhiru sa'atin ba'dal asar. Demikian juga akhir-akhir waktu salat asar, ya. Karena kita dianjurkan untuk banyak bertasbih, berdoa itu di waktu sebelum fajar dengan di akhir-akhir sore. Itu memang waktu-waktu kita dianjurkan banyak berdoa, terutama di hari Jumat, ya. Fi yaumil jum'ah sa'atun, ya. Jadi fi yaumil jum'ah, di hari Jumat itu ada sa'atun. Ma sa'alallaha abdun syai'an wa huwa qa'imun yusalli illa a'tahu iyyah. Ada satu waktu di hari Jumat di mana ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qaimun yusalli. Ini akan ada tafsirannya dari para ulama. Qaimun yusalli. Maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Ketika dia melakukannya dalam kondisi qaimun yusalli, ya. Jadi yang rajih dari pendapat para ulama, ya, yang paling benar, yang paling banyak diucapkan oleh para ulama, arti qaimun yusalli itu bukan ketika salat, tetapi ketika seseorang bersiap-siap mau salat. Jadi selesai salat dia menunggu salat. Ya, qaimun yusalli itu misalnya orang yang baru sholat asar, kemudian dia berdoa terus, ya, sambil nunggu waktu maghrib. Karena di dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, ya,
wa la yazalu fi salatihi maka natis salati tahbisuh. Seseorang itu akan tetap dalam salatnya, ya. Di tempat di mana dia salat, maka natis salati tahbisuh, ya. Di mana dia tadi salat, dia duduk dan berdoa, maka dia akan dihukumi tetap dalam salat. Orang selesai salat nih, berdoa, berzikir, maka selama dia berada di tempat tersebut, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti pahala salat. Ya, bisa dipahami di sini ya. Dan ketika dia menunggu terus sampai waktu sholat yang lain, maka itu adalah waktun min awqati istijabatid doa. Bagaimana tidak, seseorang itu berada dalam kondisi orang-orang seolah-olah dia dalam keadaan sholat. Ya. Hatta dalam akhir hadis dikatakan hatta yuhditsa au yakhruj, sampai dia berhadas atau sampai dia keluar dari tempat tersebut. Kalau udah keluar dari tempat tersebut berarti sudah enggak lagi. Nah, begitu juga misalnya sehabis maghrib, orang sehabis maghrib duduk sambil nunggu waktu isya, nggak usah pulang dulu lah, sambil berzikir saya. Nah, itu juga waktun min awqatil ijabah. Nah, ini beberapa waktu ya, waktu-waktu yang sifatnya itu tertentu ya. Misalnya pada waktu azan, di antara azan dan iqamah itu kan waktu-waktu tertentu. Dan ada yang waktu-waktu yang sifatnya temporal. Waktu-waktu yang sifatnya temporal itu apa? Misalnya ketika seseorang bersafar, ya, ketika seseorang sedang berpuasa, ini kan sifatnya temporal. Ya, ketika seseorang berpuasa kapan saja, apalagi kalau berpuasanya di bulan Ramadan, ya, tajtami'u fihi fadilatan, fadilatu az-zaman wa fadilatus siyam. Ya, zaman waktu dia berdoa itu sudah merupakan keutamaan, itu bulan Ramadan. Ditambah lagi dia puasa, ya. Salasu da'watin la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama da'watu al-imamil adil, doa pemimpin yang jujur, ya. Pemimpin yang adil, da'watul imamil adil. Wa da'watus shaim hatta yuftir, doa seorang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Wa fi riwayatin hina yuftir, dalam riwayat yang lain dikatakan ketika dia berbuka puasa. Wa da'watil mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Nanti bagian ini akan kita sampaikan di bagian akhir pertemuan insyaallah. Ya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan da'watul walid li waladihi, ya, doa orang tua untuk anaknya. Ini waktu juga, tapi waktu yang sifatnya tidak setiap hari kita dapatkan, tapi sifatnya temporal, sesekali datang. Begitu juga waktu-waktu yang lain. Selain daripada waktu juga tempat, ya. Misalnya di multazam, ya, di hadapan Ka'bah di multazam itu juga tempat di mana antara Ruknul Yamani dengan Hajar Aswad itu tempat di mana doa itu lebih mustajab. Demikian juga setelah kita selesai melakukan jumrah, ya, melempar jumrah, itu juga tempat di mana itu istijabat doa. Lalu kemudian juga ketika kita berada di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, ya, karena sholat di dalamnya itu berlipat-lipat ganda. Tempat ini tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholat di sana berlipat ganda, maka banyak di antara ulama doa di dalamnya juga lebih mustajab. Karena tempatnya lebih barakah, ya. Semakin barakah tempat tersebut, maka semakin doa itu mustajab di sisi Allah. Jadi banyak sekali waktu dan tempat yang bisa dimanfaatkan, ya, yang bisa dimanfaatkan seseorang untuk menjadikan doanya lebih mustajab. Wasadaqa khusyu'an, lalu di samping itu dia khusyuk dalam doanya. Wankisaran baina yadir rabbi, betul-betul dia luluh di hadapan Allah. Wa zullatan wa tadarru'an, ya, betul-betul dia tuh memelas-melas, ya, menghinakan dirinya. Zullah di sini artinya zullah itu kan zalil, hina. Ya, menghinakan diri di hadapan Allah itu kewajiban kita. Karena ibadah itu sendiri dari kalimat abada, mu'abbad, ya. Mu'abbad itu jalan yang diinjak-injak manusia, yang diratain kemudian diinjak-injak manusia. Itu namanya thariq mu'abbad. Jalan yang direndahkan, diinjak-injak. Nah, maka kata Ibnu Taimiyah, yang namanya ibadah itu harus mengandung zul, harus mengandung kehinaan diri.
Ya, kita merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah. Man tawadha li rabbil arsy, ya. Siapapun yang bersikap tawadhu di hadapan Allah, yarfa'uh, Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Siapapun, ya, yang bertawadhu di hadapan Allah, yang merendahkan diri di hadapan Allah, Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Dalam berdoa kita harus semakin zalil, hina, semakin memelas-melas, tadarruan. Wariqatan, itu dengan hati yang menyerpih, ya. Riqah itu raqiq, ya. Raqiqul qalb itu hati yang raqiq, itu yang hati yang sangat rapuh gitu, ya. Rapuh kan dalam tanda kutip, dalam makna yang positif, ya. Rapuh, ya, itu raqiq. Rapuh di sini artinya dia gampang menangis di hadapan Allah. Jadi orang yang gampang menangis di hadapan Allah ketika membaca ayat, ya, ketika mengingat dosa-dosanya, itu hati yang raqiq. Ya, hati yang disebut raqiq. Nah, ketika doa kepada Allah, hendaknya semua itu dihadirkan. Ketika itu semua dihadirkan, maka doa kita akan lebih mustajab. Wastaqbalad da'i al-qiblah, bisa juga dimanfaatkan menghadap kiblat. Wa kana ala taharah, dalam kondisi suci. Ya, karena ada hadis yang berbunyi la azkurullah illa ala tuhrin. Hadis sahih. Aku hanya berzikir kepada Allah dalam keadaan bersuci. Kan para ulama berbeda pendapat, ya, tentang membaca Quran itu wajib taharah atau tidak, wajib bersuci atau tidak. Tapi perbedaan pendapat tersebut akhirnya harus kita hilangkan gitu loh. Jadi bukan soal wajib nggak wajib, tapi memang udah seyogianya, karena Nabi mengatakan aku hanya mau berzikir kepada Allah dalam keadaan suci. Dihilangkan artinya ya usahakan sebisa mungkin untuk berwudu. Jadi khilaf tersebut hilang dengan sendirinya. Mau wajib mau nggak wajib kita usahakan, karena Nabi nggak mau berzikir kecuali dalam keadaan suci. Kemudian suatu saat, ya, Nabi SAW itu mau menjawab salam. Ini hadisnya dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dalam silsilatul ahadits sahih. Hadisnya agak unik sedikit. Jadi beliau mau menjawab salam, kemudian beliau menepiskan tangannya di atas dinding batu, bertayamum. Baru beliau menjawab wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menjawab salam saja beliau, ya, karena waktu itu sudah mungkin batal, ya, tidak, beliau berhadas, akhirnya beliau bertayamum dan kemudian menjawab salamnya. Hadisnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilatul ahadits as-sahihah. Jadi dari hadis ini beliau berkesimpulan bahwa memang berzikir kepada Allah itu hendaknya diusahakan dalam kondisi taharah. Apalagi kita berdoa kepada Allah. Ya, waraf'u yadain, mengangkat kedua tangan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bukhari, ya. Yabda'u bihamdillahi wa sana' alaih, membukanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa summa tsanna bis salat, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddama baina yaday hajati at-taubah wal istighfar. Ini yang kemarin saya sebutkan. Kemudian tidak lupa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hal yang paling mengganggu istijabah doa adalah dosa. Ya, kalau kita sadar bahwa kita banyak dosa kepada Allah, kemudian kita kok suatu saat benar-benar ingin berdoa kepada Allah untuk diijabah, keluarga sedang sakit misalnya, anak sedang sakit misalnya, atau sedang tertimpa musibah apa, seseorang betul-betul mau menadahkan tangannya ke langit berdoa, maka pada saat itu hendaknya dia bertaubat. Satu-satunya jalan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertaubat, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, maka doanya akan lebih dekat pada istijabah. Summa dakhala 'ala Allah wa 'ala alaihi, baru kemudian dia berdoa, masuk kepada doa kepada Allah, mengulang-ulang doanya, wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbatan wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidih. Ya, kemudian dia betul-betul, ya, menggantungkan dirinya kepada Allah, raghbatan wa rahbatan, dengan khauf dan roja, ya. Khawatir bila doa itu tidak diterima, dan berharap doa itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara raghbah dan rahbah itu harus selalu ada. Kekhawatiran kita itu diwujudkan dengan bertaubat kepada Allah, ya, dengan mengulang-ulang doa. Dan harapan itu di dalam kita disimpan dalam bentuk keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Dan banyak lagi hal lain yang disebutkan di sini, insyaallah pembahasan lanjutannya tentang Asmaul Husna. Ya, salah satu di antaranya kita menyebutkan Asmaul Husna, bertawassul
Pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa tawassul atau mengambil perantara dalam berdoa itu diperbolehkan dengan cara yang dibenarkan syariat. Mislu du'a rajulin salih, meminta doa kepada orang yang saleh, ya. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab meminta doa kepada Abbas ibnu Abdul Muttalib, ya. Dulu ketika berdoa mereka minta didoakan oleh Nabi sudah nggak ada, mereka minta doa kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, jadi ini dalil bahwasanya diperbolehkan kita bertawassul dengan doa orang yang saleh. Ya. Bukan dengan kesolehan daripada Abbas, bukan, tapi dengan doa daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Yang pertama, yang kedua, berdoa dengan menyebutkan amal saleh kita. Amal saleh kita apa saja yang sudah kita lakukan? Kalau kita menganggap kita ikhlas dalam melakukan itu, sebutkan di hadapan Allah. Ya Allah, kalau aku melakukan ikhlas karena kamu, kabulkanlah doaku. Ini seperti yang dilakukan 3 orang yang terkurung di dalam gua, ya. Satu persatu menyebutkan amal solehnya. Ya, nggak usah ceritakan, ini panjang lagi. Ini nggak habis lagi, ya. Habis waktunya, kita nggak sampai kepada inti pembahasan. Karena hadisnya sangat masyhur sekali, ya, kisahnya sangat masyhur. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan al-asmaul husna, nama Allah di dalam doa kita. Dan itu akan lebih baik disesuaikan dengan doa kita. Ya, kalau kita mau minta rezeki, Allahumma ya Razzaq urzuqni. Wahai yang Maha memberikan rezeki, berikan rezeki kepadaku. Kira-kira gitu. Ya Rahim irhamni, ya Rahman irhamni. Ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli. Jadi begitu. Wahai yang Maha mengampuni dosa, ampunilah dosaku. Ya. Wahai yang Maha memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Wahai yang Maha pengasih, berikanlah kasih sayangmu kepadaku. Jadi permintaan kita akan lebih baik disesuaikan dengan makna dari al-asma' al-husna yang kita baca. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kesempatan ini sebelum kita membahas tentang Asmaul Husna. Insyaallah pembahasannya akan kita sampaikan besok, ya, karena ini agak panjang. Tapi sebelumnya ada satu hal yang perlu kita tegaskan di sini, ya. Ada sebenarnya tips-tips kalau kita boleh katakan agar doa kita mustajab, yang kadang-kadang dilupakan sebagian orang. Kenapa dilupakan sebagian orang? Karena orang sering lengah untuk tidak menggunakan hal tersebut itu sebagai tips bagi dirinya agar doanya lebih mustajab. Ya, di antaranya bagaimana? Misalnya ketika kita sedang dizalimi, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena enggak ada hijab antara dia dengan Allah. Tadi sudah disebutkan juga, ya, salah satu di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah doa orang yang dizalimi. Bahkan para ulama mengatakan, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan in kana kafiran, meskipun yang dizalimi itu kafir. Ya. Jadi artinya kita tidak berbicara tentang kita menzalimi orang lain, tapi pada saat kita dizalimi. Kita dizalimin orang lain itu sebenarnya kesempatan kita berdoa. Mana ketika kita dizalimi, jangan doain orang yang menzalimin kita dengan kejelekan. Berikan doa kepada dia dan doa kepada kita. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya, kepadaku, kemudian kepadanya, ya. Ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosanya, gitu, ya. Kenapa? Karena doa kita pada saat itu mustajab. Kita dalam kondisi dizalimi ini, kita marah luar biasa, tapi kita gunakan itu sebagai kesempatan untuk mendoakan kebaikan untuk diri kita dan dia yang menzalimi kita. Ya, bisa dipahami sini, ya. Ya, ini tempat-tempat di mana orang sering lengah nggak gunakan, ya. Mungkin antara azan dan iqamat hadisnya jelas, gitu. Tapi orang yang dizalimi sebagai kondisi di mana doa itu lebih mustajab, orang sering lupa menggunakannya untuk kebaikan. Malah akhirnya dia gunakan untuk kejelekan. Mampus kamu, ya, dan sebagainya. Ya. Itu sangat mengkhawatirkan, karena kalau kita bersikap seperti itu, suatu saat kita berbuat jelek kepada orang lain, bisa jadi orang tersebut itu akan mendoakan kita jangan kejelekan. Karena jazaa'u sayyi'atun mithluha. Setiap perbuatan jelek itu pasti akan diganjar serupa. Ya. Kalau orang Indonesia nyebutnya hukum karma, tapi kita nggak mengenal hukum karma, ya, karena karma itu bukan bahasa kita, bukan bahasa umat Islam. Jadi bahasa umat Islam adalah jazaa'u sayyi'atun perbuatan buruk pasti akan dibalas dengan perbuatan buruk juga. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lainnya adalah misalnya doa orang yang berpuasa. Ya, sama itu, ya, ketika kita berpuasa atau ketika kemudian kita
berbuka puasa. Juga doa orang yang sakit. Ketika kita sakit, kita sedang dekat kepada Allah. Gunakanlah waktu sakit itu untuk berdoa. Jangan doanya hanya untuk sembuh saja, ya. Pada waktu sakit habis doanya untuk minta sembuh saja. Jangan, ya. Itu kesempatan kita dekat dengan Allah, berdoa. Bahkan kita dianjurkanlah untuk meminta doa dari orang yang sakit, ya. Salah satu di antara sunnah yang dijelaskan oleh para ulama, selain kita mendoakan orang sakit, minta doanya karena dia dalam kondisi sedang dekat dengan Allah itu, ya. Dekat, apalagi kalau penyakitnya itu mengkhawatirkan, ya. Tambah dekat lagi itu, ya. Ya, doakan dia sambil minta doa, ya. Itu doanya memelas-melas itu pada saat itu, ya. Ya. Kemudian juga da'watul walid li waladi. Ketika kita berkesempatan untuk menjadi orang tua, gunakan kesempatan untuk mendoakan anak-anak kita. Itu waktu loh, ya. Yang orang kadang-kadang lupa dengan waktu dan kondisi di mana dia memiliki senjata istijabatud doa. Dan yang juga sering dilupakan oleh banyak orang adalah dengan mendoakan saudaranya, ya. Dalam hadis Muslim, ya, dari Abu Darda diriwayatkan, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi, setiap hamba muslim yang berdoa untuk saudaranya, illa qala lahul malak, pasti malaikat, ya, akan mendoakan kepadanya, walaka mithluh, kamu akan mendapatkan yang sama. Wa fi riwayatin wa qala al malakul muwakkalu bih, malaikat yang diwakilkan untuk mendengar doa tersebut mengatakan, ya, amin. Jadi aminkan oleh malaikat. Walaka bimithl, kemudian kamu juga akan dapat yang sama. Ini kadang-kadang kita lupa, ya. Doa bi dhahril ghaib itu doa yang sangat mustajab. Ya. Doa bi dhahril ghaib, itu doa untuk saudara kita, tapi saudara kita enggak tahu didoain. Doain aja banyak-banyak teman kita, saudara kita, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, kita doain. Semakin banyak kita mendoakan mereka, semakin banyak doa juga akan kembali kepada kita. Selain doa untuk sahabat kita mustajab, doa itu pun punya makna yang sama, punya kedudukan yang sama ijabahnya dengan doa yang awal kepada kita, itu dengan makna yang sama dari seperti doa yang kita tujukan kepada saudara kita tadi. Jadi ini satu hal yang mungkin banyak di antara kita yang kadang-kadang lupa menggunakan, ya. Lupa menggunakan doa itu. Doa untuk sahabat kita, doa untuk teman kita. Kita tahu doa untuk teman kita dalam keadaan dia nggak tahu itu mustajab, tapi kita nggak gunakan. Padahal dengan mendoakan dirinya, secara tidak langsung kita juga mendoakan diri kita sendiri. Ini yang kita kadang-kadang lupa. Apalagi kalau dia yang muslim ini adalah orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita, guru kita, termasuk pemimpin kita. Ya, doa untuk pemimpin itu luar biasa. Sampai Imam Ahmad mengatakan, "Lau a'lamu anna li da'watan mustajabah la saraftuha lis-sultan." Kalau aku tahu aku punya satu doa yang sangat mustajab, doa itu enggak akan aku kasih ke siapa-siapa. Bahkan beliau enggak akan kasih ke orang tuanya lagi, ya. Beliau akan kasih doa itu untuk pemimpin. Demikian juga diucapkan oleh Fudail bin Iyad, "Lau anna li," kalau seandainya aku memiliki da'watan mustajabah, la ja'altuha, lafadznya bukan la saraftuha, la ja'altuha li sultan, aku akan jadikan doa itu untuk pemimpin. Ya, pemimpin itu harus banyak didoakan, ya. Ja'altuha li sultan. Li'anni lau ja'altuha li nafsi lan ya'duani. Kalau doa itu aku buat untuk diriku sendiri, taruhlah untuk masuk surga. Ini ada satu doa mustajab ini. Aku berikan untuk diriku sendiri. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surganya. Kemudian mustajab doa tersebut. Enggak akan melebihi doa itu untuk diriku sendiri. Tapi kalau doa itu li sultan, lau ja'altuha li sultan wasaluha, kemudian sultan itu menjadi baik karena doaku, saluhamahul ibadu wal bilad. Luar biasa, ya. Maka ketika sultan itu menjadi baik, kebaikan itu akan merata, seluruh negeri akan menjadi baik, seluruh rakyat akan menjadi baik. Luar biasa kan? Dan sebagai tambahannya, doa itu akan kembali juga kepada kita. Kalau untuk kita saja, hanya untuk kita. Tapi kalau kita berikan kepada sultan, doa itu kembali juga kepada kita, dan hasil daripada doa tersebut akan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi makanya satu hal yang sangat riskan sekali, ya. Banyak sekali sebagai penutup, ya, di media tertulis sekarang, di media massa sekarang, ya. Itu banyak di antara kita yang tanpa sadar menjelek-jelekkan, ya, bahkan
secara tanpa sadar juga mendoakan jelek untuk para pemimpin kita. Hanya karena kita melihat mereka dalam tanda kutip melakukan kesalahan menurut pandangan kita. Salah pun belum tentu salah, tapi menurut pandangan kita itu salah. Lalu kita doakan jelek, kita ini mudah-mudahan gini, itu sangat luar biasa jeleknya. Padahal kalau seandainya itu diganti dengan doa yang baik untuk para pemimpin, justru kita akan mendapatkan kebaikan juga, ya. Karena kita bagian daripada rakyat mereka. Kalau mereka baik, seluruh rakyat dan negara akan menjadi baik. Dan sebagai tambahannya plus doa itu akan kembali kepada diri kita juga. Itu saja ikhwas sekalian fiddin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.